Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam pembelajaran kimia masih di bab sifat koligatif larutan. Pada video sebelumnya kita sudah sempat mempelajari masalah konsentrasi larutan dan penurunan tekanan uap jenuh, yaitu pengaruh zat terlarut terhadap sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu tekanan uap jenuh larutan. Keberadaan zat terlarut nanti akan menurunkan tekanan uap larutan karena zat terlarut itu akan menghalangi proses penguapan molekul air karena adanya interaksi antar molekul, yaitu molekul air dengan zat yang terlarut. Nah, untuk sifat koligatif yang kedua, kita akan mempelajari masalah titik didih. Langsung saja kita masuk di bagian titik didih. Sebelum kita mempelajari apa itu titik lebih jauh, untuk materi ini kita akan perdalam dulu menggunakan diagram P dan T atau diagram fase. P itu dari kata pressure, sedangkan T dari temperatur. Nah, ini adalah diagram fase untuk larutan yang kita pelajari yang zat larutnya adalah air. Nah, air itu adalah salah satu pelarut yang sangat luar biasa, pelarut universal yang bisa melarutkan berbagai macam zat. Dan kalau dibuat grafik, nanti grafiknya seperti ini. Grafik yang bentuknya normal seperti huruf Y ini hanya dimiliki oleh pelarut air, sedangkan pelarut-pelarut yang lain itu grafiknya tidak seperti ini, kadang cenderung berbentuk yang lain. Terus air yang kita kenal itu umumnya memiliki wujud tiga hal ya wujudnya. Air itu bisa berwujud padat pada suhu rendah, bisa berwujud cair, juga bisa berwujud gas. Namun sebenarnya air itu dalam semua suhu itu bisa memiliki tiga wujud secara bersamaan. Nah, kemudian karena kita belajar kimia itu di dalam suhu ruang dan air adalah berwujud cair, berarti nanti kita belajarnya mulai dari sini, dari yang berwujud cair. Perubahan cair menjadi padat atau cair menjadi gas, sedangkan padat ke gas tidak kita pelajari di bagian ini. Baik, langsung saja kita mulai. Air itu dari wujud cair bisa berubah menjadi padat, juga bisa berubah menjadi gas. Cair menjadi padat itu nanti melalui proses pembekuan, sedangkan cair menjadi gas itu melalui proses pendidihan. Sedangkan garis batas ini adalah garis yang membatasi perubahan wujud itu. Artinya apa? Mulai titik A sampai C yang hitam ini itu adalah daerah beku. Daerah beku untuk pelarut. Kalau ini pelarutnya air, berarti ini daerah bekunya air. Kalau kita kasih titik di sini, di titik C, garis itu kan kumpulan dari titik ya. Kalau di sini ada titik, di C ini, dan ini ada di garis beku, di daerah beku, makanya ini dikenal sebagai titik beku. Nah, titik bekunya siapa? Kalau ini pelarutnya air, berarti titik bekunya air. Kalau kita tarik ke bawah, ketemulah suhu bekunya air. Kalau dalam kondisi standar, nanti titik bekunya air adalah suhunya 0 derajat Celcius. Bergerak ke kanan, kalau kita bergerak ke kanan, ini adalah daerah batas antara wujud cair dan gas. Agar air bisa berubah dari cair menjadi gas itu melalui proses pendidih. Jadi, daerah ini dari garis A ke D ini adalah daerah mendidih. Kalau saya kasih titik di D, ini nanti dikenal sebagai titik didih. Titiknya siapa? Titiknya pelarut. Kalau pelarutnya air, berarti nanti ini titik didihnya air. Berapa titik didih air? Nanti adalah 100 derajat Celcius jika kita ukur dalam kondisi standar. Nah, sekarang pengaruh zat pelarut itu seperti apa? Nah, di bagian bawah, di bawahnya grafik hitam, ada grafik lagi yang berwarna hijau. Ini adalah grafik untuk pelarut. Oh, zat terlarut atau larutan. Saya ulangi ya. Yang warna hijau ini adalah grafik untuk larutan. Sedangkan yang berwarna hitam ini adalah grafik untuk zat pelarut. Saya tekankan lagi, yang berwarna hitam ini adalah grafik untuk pelarut, sedangkan yang warna hijau ini adalah grafik untuk larutan. Nah, pergeserannya seperti itu. Simbol-simbol yang digunakan atau titik-titik yang digunakan itu identik dengan yang pelarut tadi. Ini namanya titik triple untuk air. Jadi di titik ini, air itu bisa langsung dalam tiga wujud secara bersamaan, padat, cair, dan gas. Begitu juga untuk larutan. Nah, sekarang yang di sebelah kiri hijau
ini juga daerah beku, tapi daerah bekunya larutan. Sehingga kalau ada titik C aksen di sini, ini dikenal sebagai titik beku larutan. Sementara di sebelah kanan juga sama, ini adalah daerah mendidih, sehingga kalau ada D aksen, di sini juga adalah titik didih. Titik didihnya siapa? Titik didihnya larutan. Nah, bagaimana pengaruhnya zat larut ke dalam sifat larutan itu? Kita bisa ngamati dari grafik ini. Kalau kita tarik garis ke bawah untuk titik beku misalnya, ini titik bekunya pelarut murni, air, berarti 0. Sedangkan ini adalah titik bekunya larutan. Nah, bagaimana nilainya? Nah, nilainya ini cenderung lebih rendah daripada titik bekunya air. Sehingga konsep yang ada di sini nanti kita pelajari bagian selanjutnya yaitu mengenai penurunan titik beku. Sedangkan untuk titik di D, kalau kita tarik ke bawah, dari D ke bawah, ini miliknya air 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk larutan, itu geser ke sebelah kanan. Yaitu akan melebihi 100 derajat Celcius kalau kita tarik ke bawah. Jadi kesimpulannya apa di sini? Keberadaan zat terlarut itu akan menurunkan titik beku dan akan menaikkan titik didih. Sehingga dikenal konsep kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, untuk sekarang kita fokus dulu yang di bagian kenaikan titik didih. Nah, kita lihat yang di sini ya. Ini tadi adalah daerah titik didihnya air, sedangkan ini adalah daerah titik didihnya larutan. Dia cenderung naik. Ada selisih di sini. Kalau konsep di fisika, jika ada selisih, kita bisa menghitung nilai deltanya. Sehingga di sini kita simpulkan dengan delta. T adalah temperatur, B itu adalah kata boiling, boil, dari kata mendidih. Jadi, selisih antara ini dan ini itu dikenal sebagai kenaikan titik didih. Nah, seberapa besar kenaikannya itu nanti dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Bagaimana penjelasannya? Kita masuk aja langsung ke delta TB. Ternyata kenaikan delta TB atau kenaikan titik didih lagi itu dipengaruhi oleh besarnya molalitas dikali dengan Kb. Molalitas itu konsentrasi zatnya, sedangkan Kb itu adalah tetapan kenaikan titik didih. Setiap pelarut nanti punya nilai Kb yang tersendiri. Nah, kalau rumus ini kita kembangkan dengan menggunakan molaritas yang seperti konsep yang awal, rumusnya bisa berubah seperti ini. Delta TB sama dengan massa per mR dikali 1000 per pp adalah pelarut dikali dengan Kb. Contoh soalnya gimana aplikasinya biar kita langsung bisa paham. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan mR 180 di dalam 500 gram air. Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Harusnya ada per molalnya di sini ya. Nah, untuk menghitung itu, kita harus mengingat rumusnya dulu ya, bahwa kenaikan titik didih tadi itu adalah titik didih larutan, TB larutan yang sebelah atas dikurangi dengan TB pelarut yang di sebelah bawah atau sebelah kirinya. Atau titik didih larutan kalau kita ubah secara matematik ketemunya adalah delta TB ditambah dengan TB pelarut. TB pelarut kalau untuk air berarti nilainya 100. Sehingga titik didih larutan nanti pasti 100 plus. Jadi di atasnya 100. Nah, langkah-langkah menghitungnya, langkah-langkah mengerjakannya adalah kita masuk ke rumus ini dulu. Delta TB rumusnya M dikali dengan Kb, dengan M adalah molalitas, massa glukosa adalah 18, mR-nya 180, 1000 per 500 dikali Kb. Kb-nya dapat dari sini. Sehingga kalau kita hitung ketemunya adalah 0,104 derajat Celcius. Kalau kita masukkan ke rumus yang di sini tadi, ketemulah titik didih larutannya, yaitu 100, ini 100 miliknya air, ditambah dengan delta TB-nya yaitu 0,104, sehingga ketemunya adalah 100,104 derajat Celcius. Artinya, titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Kenapa begitu? Karena keberadaan zat terlarut itu berinteraksi kuat dengan molekul air sehingga menghalangi atau menghambat terjadinya penguapan atau menghambat terjadinya pendidihan. Baik, terima kasih. Demikian untuk pembahasan materi kenaikan titik didih. Sampai ketemu lagi di
di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.